masalah kita, apapun ujian kita, apapun problem yang kita hadapi sekarang, percayalah hari ini, subuh ini, Allah sedang menjanjikan lapisan Nabi, Allah akan memudahkan langkah kita menuju surga, Allah akan memudahkan segala urusan kita, Allah akan berikan jalan pertolongan dari setiap masalah dan ujian yang kita hadapi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita terpilih menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi umat Nabi. Rasulullah SAW Nabi terakhir, tapi Nabi yang pertama kali akan masuk ke surga. Umat yang paling banyak nanti masuk surga ini. Umat yang paling beruntung karena tanpa hadir Nabi Muhammad SAW dan kita gelap. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu bagaimana caranya hidup yang benar. Kita nggak tahu bagaimana caranya beribadah. Kita nggak akan tahu kabar-kabar tentang masa lalu, tentang kehidupan para nabi dan para rasul. Kita nggak akan tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Bahkan lewat lisan Nabi, kita tahu tentang kabar-kabar di masa depan, tentang apa yang terjadi nanti di akhir zaman, tentang apa yang terjadi setelah kita mati, tentang apa yang terjadi perjalanan kita menuju surga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergerak cahaya dalam kehidupan kita. Suri tauladan pencerah seseorang yang Masya Allah meskipun sudah meninggal, tapi mukjizatnya bisa kita gunakan. Apa itu? Al-Quran. Kalau Nabi lain kan Nabi meninggal, mukjizatnya berhenti. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi sudah meninggal, tapi mukjizatnya bisa kita gunakan. Karena Nabi Muhammad SAW menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sebagai pengembira hati, sebagai penyembuh, sebagai pedoman. Masya Allah, kita begitu beruntungnya, begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari semua umat, dari semua kaum yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beruntung bisa menggunakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita di Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus membuat kita cinta sama Al-Quran, cinta sama Nabi. Dan kita dalam mengamalkan amal-amal soleh berupa sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad SAW itu kan satu-satunya orang yang perkataannya, perbuatannya, bahkan mendiamnya Rasul. Kalau kita contoh tidak akan mengenal. Kalau orang lain belum tentu kita contoh belum tentu mendapatkan keadaan tidak akan mendapatkan manfaat yang besar buat kita. Tapi Rasulullah SAW, Masya Allah, kalau nabi lain menggunakan syafaat di dunia, Rasulullah SAW menggunakan syafaat di akhirat. Kenapa? Karena paham kalau kita bikin salah di dunia, kita bisa taubat, nanti Allah ampuni, terus semuanya selesai, Insya Allah. Tapi kalau di akhirat, kalau ada dosa-dosa kita yang belum terampuni, kita nggak ada kesempatan taubat lagi. Kita nggak ada pertolongan dan jalan lagi. Makanya Nabi Muhammad SAW meminta syafaatnya agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita bisa dijamin masuk ke dalam surga bersama Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, bersyukur juga Allah SWT sudah memberikan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan karena saya disini saya ikut kalau semua. Alhamdulillah senang sekali di Masjid Ulil Albab dan Masya Allah saya pertama kali ke sini dan itu jarang-jarang kajian subuh sama ibu-ibu gitu. Itu benar kajian subuh sama ibu-ibu, ada cobanya aja. Ya Alhamdulillah ada. Dan buat saya ini sebuah keberkahan sampai di 10 Muharram ya kan gitu lagi. Dulu hari ini saya ada di Jakarta jadi kayak senang aja gitu. Ketika Allah menyembuhkan kita hari ini dalam amal soleh dan saya mengingatkan semuanya. Kalau bisa dari subuh ini kita udah punya rencana hari ini mau ngapain aja. Ya aku hari pagi bisa mau kajian, pagi mau apa, siang mau apa, sore mau apa. Pokoknya hari ini disibukkan dalam amal soleh. Karena ini udah tanggal 10 ya kan. Kalau itu kan kayaknya waktu semuanya 1 sampai 10 ya kan. Jadi kayak hari ini saya mengingatkan diri saya sendiri juga jemaah semuanya. Ini kita bikin rencana nih. Bahkan kalau dalam Islam itu kan kita baru niat aja ya kan, baru niat belum dilakukan aja tidak ada pahala gitu. Tapi kita akan sini bisa aja nih ngapain di pagi siang sampai mungkin mau Quran mau silaturahim mau melakukan amal soleh dan mudah-mudahan Allah
tolong sama Allah dimudahkan dalam beramal soleh dan minta tolong sama Allah untuk dipersulit dalam melakukan maksiat. Karena biasanya orang itu minta dimudahin rezeki aja, bener ya? Allah mudahin rezeki aku ya kan? Tapi sedikit orang yang minta ya Allah mudahkan aku dalam beramal soleh, mudahkan aku dalam beribadah, dalam aku basic aku ibadah. Jadi saya mengingatkan kalau kita berpuasa, insya Allah orang yang berpuasa itu doanya makbul, ya kan? Doanya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa, semoga di sisa usia kita ini Allah mudahkan kita terus dalam beramal soleh, Allah mudahkan kita terus dalam beribadah, dan semoga Allah persulit kita dalam melakukan maksiat, Allah persulit kita dalam melakukan dosa-dosa, Allah persulit kita dalam melakukan hal-hal yang membuat kita gagal masuk ke dalam surga. Karena segala pertolongan hal-hal baik datangnya dari Allah, dan segala perlindungan pun dari Allah. Semoga Allah tolong kita. Dan insya Allah hari ini kita kemudiannya spirit tahun baru ya dalam meningkatkan uang gitu. Saya baca, jadi masya Allah ini kayaknya temanya tema zaman banget jadi gimana kayak tahun baru. Terus kayak uang ikatan hati yang kalau kita lihat uangnya ya ikatan hati berdasarkan kasih sayang, kepedulian, dan ketika tahun baru saya pengen kita sama-sama bertanya kepada diri tahun kemarin kira-kira ukhuwah saya sama sesama kaum muslimin, ukhuwah Islamnya saya sudah baik atau belum ya? Tahun kemarin ukhuwah saya sesama manusia, ukhuwah Islamnya saya sudah baik atau belum ya? Dan ukhuwah dalamnya sesama orang satu negara sudah baik atau belum ya? Ada nggak ya selama setahun kemarin orang-orang yang saya sakiti? Ada nggak ya sesama muslim, sesama saudara muslim mungkin tidak sengaja kita bermimpi di sana, kita berbuat salah, atau adakah saudara muslim kita yang belum kita maafkan atau belum memaafkan? Ada nggak orang-orang yang mungkin dia menyakiti hati kita atau menyakiti kita, tapi kita belum bisa memaafkan mereka? Atau adakah ketika ada bencana atau ada orang-orang yang kesusahan, tapi kita masih tutup mata dan masih memikirkan diri kita sendiri karena berpikir masih hidup? Atau ketika terjadi sesuatu di negara ini dan kita nggak peduli, maka kayak tahun baru ini adalah tahun kita bertanya kepada diri sendiri, sudah seberapa banyak ya amal soleh kita yang berkaitan dengan amal manas, bukan hanya kepada Allah dimaksud samanya kepada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah, tapi juga hubungan kita kepada sesama manusia. Apalagi sekarang kayak banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika dia memiliki hati saudara muslimnya terutama, itu dosanya lebih besar daripada zina dan riba. Jadi dijadikan kehormatan seorang muslim itu dosanya gede banget. Tapi berapa banyak orang yang merasa dia lebih mulia dari orang lain, merasa dia lebih baik dari orang lain, sehingga mudah dari lisannya untuk dijadikan kehormatan orang lain hanya karena ada suatu hal atau perbedaan pendapat yang dilakukannya. Jadi kayak di awalnya saya pengen banget kita sama-sama merenung, sama-sama mengingatkan diri sendiri apapun yang terjadi, sejahat apapun orang atau seberbeda pendapat apapun manusia, terutama seorang muslim, jangan sampai kita keluar kata-kata yang merendahkan kehormatannya sebagai seorang muslim, karena dosanya gede banget sih. Dan dalam Islam kita itu benar-benar dijaga rasa ukhuwah Islamnya. Apa Islamnya? Ukhuwah Islamnya itu tingkatan pertama yang benar harus kita jaga. Berapa baik hubungan kita sama orang lain itu dalam Islam benar-benar diutamakan. Dalam Islam itu hidup bukan tentang diri kita sendiri saja, tapi hidup juga tentang bagaimana kita peduli terhadap orang lain. Makanya kayak kalau orang masuk surga nanti, ketika melihat tidak ada temannya, tidak ada sahabatnya, bukan hanya keluarganya ya, temannya, sahabatnya, ketika nggak ada,
dia bisa memberikan syafaat bilang sama Allah, dulu teman saya ini pernah mengingatkan saya tentang engkau, maka dia akan diberikan kemampuan, dia akan diberikan kemuliaan sama Allah untuk bisa menyentuh teman-teman sendiri, teman-temannya yang belum mengingatkan dia tentang Allah. Segitu pentingnya, segitu indahnya Islam mengajarkan kita bahwa hidup itu bukan hanya hidup kita sendiri, tapi bagaimana kita bersama-sama mengajak orang lain kembali kepada Allah, kita bersama-sama masuk surga bareng-bareng, karena surga itu terlalu luas untuk kita masuk sendirian. Karena surga itu terlalu sulit untuk kita lakukan sendirian. Kita butuh melakukan amal-amal soleh, kita butuh berbuat kebaikan, kita butuh orang lain untuk bersama-sama menjadi kemudahan buat kita untuk masuk surga sama-sama. Dan lagi-lagi saya ingatkan, bukankah kita ingin pulang kampung halaman yang benar? Bukankah tahun-tahun ini mohon kita untuk juga ingat bahwa sudah berapa tahun kita hidup di dunia, sudah berapa lama kita di sini, dan kita tahu bahwa waktu itu akan datang juga ketika ruh dicabut dari jasad, ketika nanti kita meninggal, akankah ada orang-orang beriman yang sholat jenazah kita, akankah ada orang-orang yang peduli ketika kita meninggal, datang takziah ke kematian kita, mereka sendiri untuk sholat, melakukan sholat jenazah untuk kita. Yang itu tidak akan terjadi kalau misalnya kita tidak bisa mengenal ikatan ukhuwah dengan baik. Kalau kita tidak mulai merencanakan bagaimana kematian yang indah. Banyak orang mikirin gimana caranya hidup enak, ya. Tapi sedikit orang yang merencanakan bagaimana supaya nanti saya enak. Gimana supaya nanti ketika saya meninggal, saya orang-orang mengenal saya dengan kebaikan. Bagaimana ketika saya meninggal, orang-orang mengingat saya sebagai seseorang yang pernah berbuat baik, yang pernah beramal soleh, sehingga kayak ada usia kedua. Manusia itu ada usia kedua. Usia kedua itu dimana sudah meninggal, tapi namanya harum banget. Sudah meninggal, tapi banyak jejak-jejak kebaikan yang dia tinggalkan karena ikatan yang baik, hubungan yang baik antara sesama manusia sama dia hidup. Dan kita bisa merencanakan dari sekarang. Kalau memang hubungan hubungan Islamnya, memang hubungan secara Islamnya maupun latarnya, kita akan bicarakan banget tentang ini. Dan saya pengen banget kasih contoh yang berkaitan dengan sehari-hari. Karena namanya tahun baru ya, tahun baru itu kayak tahun momentum dimana kita harus menghijrahkan hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang lebih baik dalam hidup kita. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kita pelan-pelan banget bicara soal spirit tahun baru dalam ikatan ukhuwah ini, ikatan ukhuwah Islamnya. Karena kita pun mungkin semua sudah pada tahu bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, Muslim itu ibarat satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain merasakan. Dan contohnya lainnya sekarang kita bisa lihat tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk menjadi aktivis relawan Palestina untuk datang ke pengungsian. Hampir setiap bulan, saya setahun itu bisa 3 kali mendapat Masjidil Aqsa dan melihat bagaimana memang pekerjaan yang dilakukan oleh Zionis Israel dan kita kan sebenarnya kayak kita tak kenal sebenarnya sama mereka kan ya. Bahkan mungkin sebelum 7 Oktober kita tak kenal, mungkin ada orang-orang yang ternyata kejam banget ya gitu apa yang dilakukan oleh Zionis kepada saudara-saudara di Palestina gitu. Kita tak kenal, tapi ketika kita lihat bayi-bayi itu, kita lihat rumah-rumah dihancurkan, kita lihat bagaimana kejadian meninggalkan mereka, kita kayak ikut sakit ya sih. Kita ikut sakit, kita kayak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka gitu. Yang di Gaza maupun yang di Masjidil Aqsa. Kita masya Allah berikan nikmat aman. Ada di Masjidil Aqsa, masjid yang bagus, nyaman, masya Allah. Di sini kita nggak takut ada roket datang atau ada tentara tiba-tiba datang bawa senjata lalu bunuh satu-satu. Dan ini pernah terjadi di Palestina, tapi di West Bank di Hebron. Jadi kalau kita ke Palestina itu kita akan membawa kita bisa ke tempat yang
namanya masuk ke ini. Ada suatu hari ada di tadi kami sholat subuh di masjid, terus tiba-tiba ada seseorang yang datang bawa senjata yang sholat subuh di dalam posisi sujud kita ada di atas. Tidak ada yang menang. Kita dengan kayak gitu kayak ya Allah ada dalamnya. Sakit gitu hati kayak kenapa lagi sholat di masjidnya Nabi Ibrahim yang di sana itu ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam, ada makam istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada makamnya Nabi Ishak, ada makam istrinya Nabi Ishak, ada makam Nabi Yakub, ada makam istrinya Nabi Yakub. Jadi makam para nabi para rasul itu ada di masjid Ibrahim itu. Dan pada hari itu tahun 1950-an kayak lagi sholat begini, lagi sholat subuh datang satu orang mereka dia dari bukti itu bawa senjata dan ternyata itu semua. Kita dengan cerita ini kayak sakit banget ya. Padahal kita nggak kenal sama orang, kita tahu mereka saudara kita di Palestina, di Palestina di Hebron, yang mereka sama kita pada sholat subuh di masjid di depan Allah, tapi tiba-tiba dibunuhnya gitu. Pertumbuhan darah dan dia itu kan saudara kita gitu kayak meskipun nggak kenal sebelumnya tapi kayak nggak terima gitu ya, kayak sedih gitu. Itu apa Islamnya? Sebagai kita merasa kita satu tubuh, kita satu saudara dan kita saling berkata memang aman itu luar biasa. Dan ketika kita punya saudara meskipun kita berlaku seperti itu kita sakit kan. Kemarin tuh ada yang nanya begini, kenapa sih mereka tuh tega banget membunuh perempuan, bayi-bayi, anak-anak, menghancurkan rumah-rumah orang Palestina ini? Kenapa mereka seperti itu? Dan jawaban sih simpel dan saya ingin kita semua ikut bersyukur. Kenapa sih saya bolak-balik ngomongnya syukur gitu? Karena dengan bersyukur kita akan mudah bahagia. Bukan bahagia dari bersyukur, tapi dengan bersyukur kita akan bahagia. Dan bersyukur yang paling mudah adalah bersyukur yang bisa dirasakan dengan iman. Kenapa sih seperti itu? Gitu? Kenapa mereka membunuh bayi-bayi dengan tega gitu ya? Kayak gak ada belas kasihan, kayak nyawa manusia itu gak berharga, betul gak? Karena sejatinya Allah yang menunjukkan kemuliaan kita sebagai seorang muslim. Kita muslim gak bisa sembarangan membunuh orang. Kita dilarang untuk menjolimi orang lain. Kita punya aturan yang jelas dalam Islam. Bahkan kalau ada orang yang dia seorang yang bangga atau seorang yang bangga, tapi dia suka nyakitin tetangganya, itu aja fitnah kata Rasulullah, masuk neraka. Dalam Islam kita punya aturan-aturan, dimana kita nggak bisa berbuat sesuai sesemaunya kita. Ada batasan-batasan yang Allah berikan, ada peraturan yang dan larangan yang harus kita patuhi, yang itu dalam rangka untuk menjaga kedamaian di dunia, kasih sayang, cinta. Bahkan ketika dia bukan muslim, karena kan ada ukhuwah insaniyah sesama manusia, karena kita sama-sama anaknya keturunan dari Nabi Adam. Itu bedanya kita dengan mereka. Maksudnya kayak insya Allah kita bersyukur dengan keislaman yang Allah kasih. Dari 8 miliar manusia, tiba-tiba kita yang terpilih menjadi hamba Allah, kita yang terpilih menjadi seseorang yang Allah kasih umat Islam, Allah kasih keimanan, sehingga kita dikasih hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta, hati yang penuh kasih sayang, hati yang peduli, hati yang tahu ketika meskipun kita dijahati kayak apa, kita punya aturan yang kita tidak boleh mudah menumpahkan darah sesama muslim pun juga ketika baik itu misalnya bukan muslim, ukhuwah insaniyah sesama manusia itu. Bahkan ketika perang aja kan nggak boleh menyakitin anak-anak dan wanita. Kan Islam itu benar-benar menjadi agama yang penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh toleransi, dan ini harusnya membuat kita bersyukur. Alhamdulillah ya, ternyata kita pun berbagai sekali dengan Islam. Jadi seseorang yang berbeda, yang membedakan kita sama binatang, teman-teman kita punya perasaan, punya belas kasih gitu kan ya. Jadi alhamdulillah Allah masih kita mengampuni. Dan apa yang terjadi di Palestina itu salah satu contoh bagaimana ketika mereka tersakiti, kita yang tersakiti. Kalau sehari-hari kita bagaimana? Kita ada tetangga kita yang misalnya rumahnya kebakaran, bisa terus dia nggak